Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Jumpa lagi pada video pembelajaran hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran 1. Namun seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pada pembelajaran 1 ini, muatan pelajarannya ada 2, bahasa Indonesia dan IPA. Serta kompetensi dasarnya sudah berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Untuk bahasa Indonesia, pengetahuannya adalah 3.6, yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Keterampilannya yaitu 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk IPA-nya, pengetahuannya yaitu 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Keterampilannya menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Sedangkan tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1 ini ada 4. Silahkan kalian baca sendiri-sendiri dan kalian pahami sendiri-sendiri. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ini adalah contoh sebuah pantun. Anak-anak, pada pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang pantun dan juga peredaran darah manusia. Baiklah, selanjutnya mari kita simak bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa saja fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan materi kita tentang sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Hal ini berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ini adalah gambar peredaran darah manusia yang akan kita pelajari lebih terperinci lagi. Sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung melalui bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis menuju paru-paru, kemudian melalui vena pulmonalis dan kembali ke jantung yaitu serambi kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian mengalir melalui
arteri pulmonalis menuju paru-paru, kemudian dilanjutkan melalui vena pulmonalis dan kembali ke jantung, yaitu di serambi kiri. Jadi peredaran darah kecil tadi adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Mengapa ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut bahwa jantung itu terbagi menjadi 4 ruang. Anak-anak, ini adalah gambar peredaran darah yang digambar sederhana supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Kalau diberikan foto jantung yang asli, mungkin sulit untuk memahaminya atau tidak sanggup melihatnya karena tidak sampai hati. Namun, untuk kalian, para calon dokter, harus bisa melihat keadaan jantung yang sebenarnya. Ini juga gambar ilustrasi jantung yang mirip jantung sebenarnya. Namun masih ada gambar biru, ungu, kuning, dan lain-lain. Padahal kalau asli jantung warnanya ya seperti kalian lihat jantung ayam. Jika kalian pernah ikut atau melihat orang tuamu membersihkan ayam yang disembelih. Gambar ini saja masih sulit dipahami bagian-bagian jantungnya. Oleh karenanya, dibuatlah gambar jantung sederhana seperti di atas tadi supaya mudah kalian pahami. Berikutnya, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kiri menuju aorta, melalui arteri, disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena dan kembali ke jantung di serambi kanan. Dari bilik kiri sini ya. Kemudian disalurkan melalui arteri besar sini atau aorta nama lainnya. Di tubuh bagian atas yaitu kepala dan tangan, dan tubuh bagian bawah yaitu tubuh. Kemudian setelah ke seluruh tubuh, dilanjutkan lagi kembali ke jantung melalui vena di sini dan bermuara di serambi kanan. Nah, itu tadi pelajaran tentang sistem peredaran darah. Dan dari materi tadi kita menjadi tahu apa saja organ-organ yang berperan dalam peredaran darah manusia. Organ peredaran darah itu ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Berikutnya, kita akan belajar fungsi dari masing-masing organ peredaran darah ini. Kita mulai dari jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengembis. Letak jantung adalah berada di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Tadi sudah saya sampaikan, sekarang lebih terperinci lagi tentang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ini gambar jantung yang mirip dengan aslinya. Kalian akan kesulitan untuk memahami jika digambar dan ditulis bagian-bagian jantung yang sangat lengkap ini. Untuk itu, sudah saya siapkan gambar jantung yang lebih sederhana supaya kalian dapat memahaminya dengan cepat. Ini adalah gambar yang lebih jelas, yaitu jantung terdiri dari 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kita lanjutkan.
Di dalam jantung terdiri dari 4 katup. Yang pertama adalah katup mitral, terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Letaknya antara bilik kiri dan serambi kiri. Yang kedua adalah katup trikuspid, terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta, terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Ini pembuluh darahnya yang digambar merah. Ini katupnya. Berikutnya yang keempat adalah katup pulmonal, terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Pembuluhnya yang digambar ungu ini. Nah, ini adalah gambar-gambar jantung yang lebih mudah dipahami. Berikutnya, organ peredaran yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Berikutnya, tugas untuk kalian yaitu tugas 1 pembelajaran 1. Carilah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Masing-masing 5. Kita lanjutkan organ peredaran darah yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli atau alveolus. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah gambar mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikutnya, setelah kita belajar tentang organ-organ peredaran darah serta fungsi-fungsinya, sekarang kita lanjutkan cerita tentang Siti. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Sehingga aturan itu menjadi ciri khas pantun. Apa saja ciri khas pantun itu? Berikut adalah ciri-ciri pantun. 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat isi. Yang terakhir bersajak A, B, A, B. Nah,
Itulah anak-anak materi dari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan selalu bermanfaat. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.